Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan nomor induk mahasiswa 12011222185 dari kelas 2C Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu karya sastra yang ada di angkatan 50, yaitu novel yang berjudul Gadis Pantai, karya Pramudia Anantatur. Di sini saya akan membahas novel tersebut dari segi unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Namun sebelum itu, saya jelaskan sedikit mengenai angkatan 50. Angkatan 50 merupakan angkatan lanjutan dari angkatan 45. Pelopornya adalah Pramudia Anantatur. Karya pada masa ini didominasi oleh cerpen dan kumpulan puisi. Baiklah, langsung saja kita bahas segi unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Gadis Pantai, karya Pramudia Anantatur. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis pantai. Ia adalah anak kampung nelayan berusia 14 tahun sewaktu dinikahkan dengan Bendoro, pembesar asal Bima. Gadis pantai pada awalnya merasa bingung dengan siapa ia dinikahkan, karena ketika pernikahannya, Bendoro tidak menghadiri upacara pernikahannya sendiri, melainkan hanya diwakili sebilah keris. Setelah pernikahan terjadi, gadis pantai harus pindah ke kota untuk tinggal bersama Bendoro. Namun, gadis pantai tidak mau pindah ke rumah mewah di kota itu, akan tetapi gadis pantai tetap diantarkan orang tuanya yang berpikir gadis pantai akan hidup bahagia dan nyaman di sana. Di rumah Bendoro tersebut ada seorang hamba sahaya tua atau embok yang mengajarkan kepada gadis pantai segalanya yang harus dia tahu dan lakukan untuk memelihara kesenangan Bendoro. Setelah kita mengetahui gambaran sedikit tentang novel Gadis Pantai ini, selanjutnya kita akan masuk pada analisis unsur intrinsik yang merupakan unsur dari dalam yang membangun sebuah karya sastra. Yang pertama ada tema. Tema yang diangkat dalam novel Gadis Pantai ini adalah sistem feodalisme dan budaya adat Jawa. Yang kedua, alur. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju. Hal itu terlihat dari rangkaian kejadian yang berawal gadis pantai hidup di kampung nelayan, berubah menjadi seorang priai karena menikah dengan priai pembesar kota Rembang. Dan yang ketiga ada tokoh atau penokohan. Tokoh yang pertama tentu saja adalah gadis pantai. Seorang gadis belia yang berasal dari kampung nelayan. Dia cantik, polos, penurut, pekerja keras, dan mudah memahami ketika belajar hal-hal baru. Dan tokoh yang kedua, pembesar kota Rembang. Seorang priai yang sangat disegani oleh masyarakat kota Rembang. Ia seorang Bendoro yang mempunyai sifat tercela, yaitu senang berganti-ganti istri dari gadis kampung untuk memuaskan nafsunya, lalu menceraikannya. Priai tersebut juga menganut paham feodalisme. Dan tokoh yang ketiga, begundik tua Bendoro atau embok. Embok yang selalu menemani dan melayani gadis pantai saat di rumah Bendoro besar. Ia juga sangat setia pada Bendoronya, sabar dan penyayang. Dan tokoh yang keempat, bapak gadis pantai. Bapak dari gadis pantai adalah seorang nelayan yang pekerja keras, sangat cerdik, namun ia juga sangat kasar karena sering memukuli gadis pantai. Tokoh yang kelima, emak gadis pantai. Ibu dari gadis pantai yang sabar dan penyayang, setia pada suaminya dan merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Tokoh selanjutnya Mardina, seorang janda suruhan dari Bupati Kota Demak. Ia masih termasuk kerabat Bendoro gadis pantai.
Ia adalah perempuan licik dan jalang. Selanjutnya, kita masuk pada unsur intrinsik keempat, yaitu latar. Latar terbagi menjadi 3. Yang pertama, latar waktu. Kisah gadis pantai berlatarkan waktu awal abad 20. Yang kedua, latar tempat. Latar tempat pada cerita ini yang pertama yaitu di rumah besar tempat tinggal Bendoro dan di kampung gadis pantai. Yang ketiga, latar suasana. Latar suasana cerita ini menggambarkan suasana bahagia, haru, tegang, gelisah, dan kesal. Kemudian kita masuk pada unsur intrinsik yang kelima, yaitu sudut pandang. Dalam penceritaannya, Pram menggunakan sudut pandang orang ketiga atau dia maha tahu. Hal itu ditunjukkan melalui deskripsi. Unsur intrinsik yang keenam yaitu gaya bahasa. Cerita ini menggunakan majas dan gaya bahasa retoris berupa pencitraan. Yang terakhir yaitu unsur intrinsik amanat. Amanat yang terkandung dalam cerita novel Gadis Pantai ini diantaranya yang pertama, semua manusia itu derajatnya sama. Tidak boleh membeda-bedakan antara sesama hanya karena derajat, gender, atau harta. Kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Amanat yang ketiga, jangan terkurung pada sistem budaya yang membatasi atau memisah kedudukan manusia, karena pada hakikatnya kedudukan manusia itu sama. Amanat yang keempat, kita harus bersikap adil dan tidak menindas orang yang lemah. Setelah kita mengetahui unsur intrinsik novel Gadis Pantai, selanjutnya kita akan membahas unsur ekstrinsik novel tersebut. Unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, akan tetapi secara tidak langsung mempengaruhi konstruksi karya sastra. Unsur ekstrinsik yang pertama yaitu biografi pengarang. Novel Gadis Pantai adalah hasil karya sastra dari sastrawan Pramudia Anantatur yang lahir di Blora pada tahun 1925. Pramudia Anantatur adalah seorang yang terdidik dan terlahir di kalangan keluarga yang religius. Dalam kepengarangannya, Pram banyak menceritakan tentang wanita yang hampir menjadi manusia teladan, berani dan tabah, yang tetap memperjuangkan kemanusiaan, keadilan. Dalam novel Gadis Pantai, Pram terinspirasi oleh seorang wanita yang tak lain adalah neneknya dari keluarga ibu. Ia bernama Satimah. Selanjutnya, unsur ekstrinsik yang terakhir, yaitu nilai-nilai yang terkandung. Nilai yang terkandung di novel Gadis Pantai diantaranya, pertama, nilai sosial. Dalam novel ini digambarkan mengenai kekejaman yang tak berperi kemanusiaan dan tak beradab dari bangsawan penguasa kepada seorang gadis lugu. Dan nilai yang kedua, nilai moral. Dalam novel ini diceritakan bahwa tidak seharusnya seorang ibu dipisahkan dari anak yang telah dikandung dan dilahirkannya. Nilai yang ketiga, nilai agama. Dalam novel ini, Bendoro selalu sholat dan mengaji di sebuah ruangan yang bernama khalwat. Dan nilai yang keempat, nilai budaya. Dalam novel ini, nilai budaya sangat terasa kental di setiap sudut masalah atau konflik yang terdapat dalam cerita. Bagaimana perbedaan budaya dan tradisi antara orang atasan dengan orang bawahan, atau antara orang kota dan orang kampung. Usai sudah analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan analisis unsur atau kesalahan lainnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.